Perkenalkan, saya Kaleb Darwinoman, NIM 201100054 dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang rangkuman yang sudah diberikan oleh Bapak dosen terkait dengan tugas Sistem Pendukung Keputusan atau SPK. Nah, di sini untuk tugas yang saya ambil yaitu tentang Sistem Pendukung Keputusan pemilihan mahasiswa terbaik menggunakan metode Multi-Objective Optimization of the Basic of Ratio Analysis atau MORA. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan metode dan rumus, menjelaskan metode dan rumusnya. Untuk metodenya saya menggunakan metode tadi itu MORA atau Multi-Objective Optimization of the Basic of Ratio Analysis. Adalah sistem dengan multi-objektif yang di dalamnya memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan. MORA melakukan optimalisasi terhadap atribut-atribut tersebut dengan menerapkan perhitungan matematika yang kompleks, sehingga didapatkan keluaran berupa pemecahan masalah yang diinginkan. Metode ini melakukan pemisahan subjektivitas dari suatu proses penilaian ke bentuk kriteria berbobot dengan beberapa atribut pengambilan keputusan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Metode ini juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan variabelnya. Secara umum, prosedur MORA meliputi langkah-langkah 1, 2, 5, 3, 8 dan sebagai berikut. 1. Penentuan nilai matriks. Nah, di sini kita akan diminta untuk menentukan nilai matriks. Menentukan nilai matriks bertujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan. 2. Normalisasi matriks. Di situ kita mewakilkan semua informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Untuk rumusnya itu X sama dengan X pangkat 11, X pangkat 12, X pangkat 13, X21, X pangkat 22, X pangkat 23. Pada kolom yang terakhir X pangkat 31, X32, X33. 3. Normalisasi matriks. Bros menyimpulkan bahwa untuk penyebut pilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat dan setiap alternatif per atribut. Di sini. Jadi untuk rumusnya itu adalah X IJ sama dengan X IJ akar elemen I sama dengan elemen pangkat M I sama dengan X pangkat J X pangkat X IJ. Yang keempat adalah mengoptimalkan atribut untuk optimasi multi-objektif, ukuran yang dinormalisasikan, ditambahkan simasi untuk atribut yang menguntungkan, dan kurangi dengan kasus minimasi untuk atribut yang tidak menguntungkan. Nah, untuk rumusnya itu YI sama dengan elemen GJ sama dengan 1 elemen NJ sama dengan G tambah 1 XX 1J, di mana G adalah jumlah atribut yang akan dimaksimalkan, N kurang G adalah jumlah atribut yang akan diminimalkan, dan YI adalah nilai penilaian yang telah dinormalisasikan dari alternatif 1 terhadap semua atribut. Saat atribut bobot dipertimbangkan, persamaan 3 menjadi sebagai berikut. Untuk rumusnya itu YI sama dengan elemen GJ sama dengan 1 WI X IJ kurang elemen NJ sama dengan G tambah 1 WI W kali IJ. WJ adalah bobot dari JT atribut yang dapat ditentukan dengan menerapkan applying analysis heuristic proses AHP atau metode Entropy. 5. Perangkingan nilai YI. Nilai YI bisa positif ataupun negatif tergantung dari total, maksimal, dan minimal dalam matriks keputusan. Sebuah urutan peringkat dan YI menunjukkan pilihan terakhir. Alternatif terbaik memiliki nilai YI tinggi, sedangkan alternatif bukan memiliki nilai yang rendah. Cara kerja. Nah, untuk cara kerja ini kita menggunakan tabel. Di sini untuk perhitungannya menggunakan Excel. Jadi untuk
Tabelnya saya sudah buat di dalam Excel dengan perhitungan yang ada. Jadi ini contoh tabel yang sudah saya buat. Jadi saya copy ke sini. Di sini untuk saya yang pertama saya membuat tabel alternatif nama mahasiswa. Alternatif saya menggunakan A1, A2, A3 sampai dengan A5. Nama siswa Darwindino Roni Prisinta. Tabel kedua kriteria. Kriteria ini saya buat dengan keterangan dan bobot. C1, C2, C3 dan C4. Yaitu C1 adalah nilai UAS dengan 0,40, C2 absensi 0,10, nilai tugas 0,30, C4 prestasi itu 0,40. Kemudian di sini saya membuat tabel yang ketiga untuk menentukan kriteria nilai UAS. Pertama nilai rapor 80 sampai 100, 69 sampai 79. Kemudian keterangan sangat baik, bobot 4 dan 3 sampai seterusnya. Kemudian untuk tabel 4-nya seperti ini. Tabel 4 saya menggunakan adalah kolom pertama absensi, keterangan dan bobot. Absensinya 0, 1, 2, lebih besar 3, lebih besar sama dengan 3. Kemudian keterangan sangat baik, cukup, dan buruk. Bobot 5, 3, 2, dan 0. Nah, tabel 5 saya menentukan kriteria nilai tugas. Untuk kriteria nilai tugas, nilainya itu 80 sampai 100, 60, 9 sampai 79, 60 sampai 68, 41 sampai 59, 0 sampai 40. Keterangan sangat baik, cukup, kurang, buruk. Dengan bobot 4, 3, 2, 1, 0. Tabel 6 menentukan kriteria prestasi. Untuk dalam kolomnya itu prestasi dan bobot. Ada dan tidak ada, 1 dan 0. Data pada tabel kecocokan antara alternatif dan kriteria diperoleh dari perumpamaan pada tabel berikut ini. Tabel 7 merupakan tabel yang menentukan nilai rating kecocokan. Dan untuk nilai ratingnya seperti ini: alternatif C1, C2, C3, dan C4. Dengan alternatif ke bawah A1, A2, A3, 4, dan A5. Di sini memperoleh hasil daripada C1 85, 70, 90, 60, 90, C2 1, 1, 2, 0, 1, C3 90, 80, 70, 85, 87, C4 ada, tidak ada. Untuk tabel 8-nya itu alternatif. Ke kanan C1, C2, C3, C4. Kemudian alternatif ke bawah 1 sampai dengan A5. Dengan hasilnya seperti ini, teman-teman. Setelah didapatkan nilai alternatif, jadi ini adalah nilai dari alternatif yang telah dibuatkan, maka dilakukan pemrosesan keputusan menggunakan metode MORA. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan MORA. Yang pertama ini langkah awal melakukan persiapan terhadap nilai matriks keputusan X yang diambil dari tabel 8. Nah, di sini kita melakukan penilaian persiapan terhadap nilai matriks keputusan yang sudah kita buat di tabel 8 tadi. Nah, di sini dengan hasilnya itu 85, 70, 90, 60, dan 90. Kemudian ini kita pindahkan saja, kita masukkan ke sini. Oke. Yang kedua, kita melakukan normalisasi matriks X menggunakan persamaan pertama. Di sini C1 sama dengan 65 pangkat 2 ditambah 70 pangkat 2 tambah 90 pangkat 2 tambah 60 pangkat 2 tambah 90 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 31.925 sama dengan 178,67. Nah, sini A1 sama dengan 85 per 178,67 sama dengan 0,4757. Jadi ini ada proses perhitungan hasil yang sudah ada, proses normalisasi yang ada. Nah, kemudian hasil dari normalisasi matriks diperoleh, matriks X diperoleh matriks yang dapat dilihat di bawah ini. Jadi ini adalah hasil yang diperoleh dari matriks perhitungan yang ada tadi. Jadi hasilnya itu adalah 0. Hasil pada perhitungan yang pertama itu 0,5037 dan sebagai berikut. Ini kita masukkan dalam satu tabel seperti ini. Oke, kemudian langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya mengoptimalkan atribut dengan menyertakan bobot dalam pencarian yang ternormalisasi. Nah, di sini kita mengoptimalkan atribut dengan menyertakan bobot dalam pencarian yang ternormalisasi. Nah, maka hasil perkalian dengan bobot kriteria yaitu seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini.
Dengan menggunakan persamaan di atas, maka dapat dihitung nilai YI yang dapat dilihat pada tabel 9. Tabel 9 adalah di bawah sini, teman-teman. Daftar tabel YI. Nah, ini yang pada kolom pertama itu alternatif. Kemudian maksimum C 1 tambah C3 sama C4, minimum C2, YI sama dengan MX kurang min. Jadi hasilnya ini seperti ini pada perhitungan di Excel. Dan hasil di atas dapat dilihat rangkaian setiap alternatif dari perhitungan kriteria terhadap mahasiswa pada tabel berikut. Nah, ini adalah hasil perhitungan kriteria terhadap mahasiswa. Untuk alternatif hasil dan ranking. Pada A5 dengan hasilnya 0,4181, maka dia memperoleh ranking 1. Kemudian A1 dia memperoleh hasil 0,41179, maka dia memperoleh ranking kedua. A2 dengan hasil 0,36.196, dia memperoleh ranking ketiga. Kemudian A3 dia memperoleh hasil 0,2883, maka dia memperoleh ranking keempat. A4 memperoleh hasil 0,20.536, maka dia memperoleh hasil ranking yang kelima. Alternatif A5 lebih besar A1, A2 lebih besar A2, A2 lebih besar A3, A3 lebih besar A4. Maka alternatif A5 merupakan alternatif yang terbaik dan merupakan mahasiswa terbaik. Jadi pada saat alternatif ini merupakan alternatif yang terbaik dan ia adalah mahasiswa terbaik. Jadi untuk kesimpulan yang kita peroleh dari penelitian yang dilakukan bahwa MORA multi objective optimization on the basis of rational analysis dapat menyeleksi alternatif dan melakukan perankingan dalam menentukan mahasiswa-mahasiswi yang terbaik dengan hasil alternatif A5 369. A5 merupakan alternatif yang terbaik dan merupakan mahasiswa terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Oke, jadi untuk proses perhitungannya seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih.